Ibadah keluarga pada malam hari ini kita mulai. Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga, kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Dalam kondisi yang sangat sukar, memang tidak mudah untuk percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memulihkan keadaan kita. Percayalah bahwa ketika kita datang dan berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengulurkan pertolongan. Jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan, sebab Dia berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Tetap percaya dan bersandar pada pimpinan tangan-Nya. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah, menyembah dan memuliakan nama-Nya, karena kasih-Nya besar atas kita. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji nama-Nya. Haleluya, haleluya, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Haleluya, haleluya, yang setianya ajaib. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami.
dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena di kesempatan hari ini kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, amin. Mari kita bacakan Mazmur 12, ayat 2-9 secara responsoria. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis Dan setiap lidah yang bercakap besar. dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Oleh karena keluhan orang-orang miskin. Sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau, Tuhan, yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana. Sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah ku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah ku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu. Lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benarlah segala perintah-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan kehidupan kami di malam hari ini, di dalam kesiapan hati keluarga-keluarga datang bersekutu dengan Tuhan, dan sudah menyiapkan hati kami untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hikmat dan Roh Kudus Allah ada atas kami.
Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami mengerti setiap maksud Allah dalam kebenaran firman yang akan kami bacakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya bacakan bagi kita sekalian. Demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gibeon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah kaum yang kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman Tuhan, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu itu, dan curahkanlah kuahnya. Maka dibuatlah demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa inilah malaikat Tuhan. Lalu berkata, celakalah aku Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan, dan menamainya, Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya,
Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga dalam persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan bersyukur bahwa kita masih dikuatkan hingga kini bersama penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Persekutuan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat sedang melaksanakan pesta iman dalam proses pemilihan diaken dan penatua. Dalam proses ini, yang sudah memasuki tahap pembinaan bakal calon atau yang masih mengawali untuk proses pemilihan atau sudah masuk kepada tahap pembinaan bakal calon. Ada hal yang menarik yang menjadi perhatian bagi kita bersama. Setiap mereka yang Tuhan pilih melalui warga sidik gereja adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan melalui pemilihan orang-orang yang sudah dikatakan dewasa dalam iman. Sehingga pemilihan yang dilakukan itu mau mengingatkan kembali ada sebuah kepercayaan yang diberikan Allah untuk mereka yang masuk dalam proses pemilihan diaken dan penatua. Saat ini kita juga mau berbicara bahwa pemilihan yang sama juga terjadi dalam kehidupan seorang muda dari suku Manasye, Gideon. Apa yang terjadi dalam konteks firman ini? Dalam teks Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai dengan 24 cukup panjang yang menjadi perikop pembacaan kita. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, ketika kita belajar apa yang menjadi konteks sehingga Gideon dipakai Tuhan, dipilih untuk menjadi hakim yang pertama dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika pasca Yosua mati, kepemimpinan dalam kekosongan jabatan itu terjadi, dan bagaimana Tuhan memilih Gideon menjadi hakim atas bangsa Israel. Tetapi ada hal yang menarik di sini dari proses kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi Gideon. Ketika Tuhan memandang menjadi hal yang terpenting dan mengutus Gideon, membuat kita untuk melihat ada sebuah kepercayaan yang besar yang disampaikan oleh Allah kepada Gideon. Sehingga dalam perjumpaan malaikat Tuhan dia katakan bahwa ketika Gideon duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, bahwa malaikat Tuhan mengatakan dan mengutus untuk Gideon pergi menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Apa yang terjadi sehingga mereka bangsa Israel ada di tangan orang Midian? Karena dosa. Dosa membuat bangsa Israel dihukum oleh Allah dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaan bangsa Midian. Kejahatan orang Israel dengan menyembah Allah-Allah orang Amori menjadi kekejian bagi Tuhan. Sehingga mereka ada dalam kekuatan dan kekuasaan orang-orang Midian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di balik hal itu, kita mau belajar untuk melihat bagaimana cara Tuhan berproses dan bekerja. Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk setiap hal yang dialami oleh bangsa pilihannya Israel. Tuhan terus berencana, Tuhan terus mempunyai karya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari genggaman kekuasaan orang-orang Midian. Pemilihan terhadap Gideon adalah cara Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari kekuatan dan kekuasaan bangsa Midian. Bapak Ibu, ketika kita mau melihat hal ini, bagaimana kita juga mau belajar untuk melihat bahwa penderitaan yang dialami oleh bangsa Midian membawa mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Lalu, apa yang menjadi pesan terpenting dalam kehidupan kita? Apakah Gideon meresponinya dengan sukacita dan kebahagiaan? Atau sebaliknya? Reaksi, sikap, tindakan yang dilakukan oleh Gideon terhadap pemilihan Allah atas dirinya diresponi dengan ketidakpercayaan. Ah Tuhan,
apakah aku yang engkau pilih? Aku ini masih sangat muda. Ketidakpercayaannya akan pengutusan Allah bagi dirinya membawa dia untuk menguji apakah saya layak. Dan ketika kita mau melihat dari teks firman ini, bagaimana Tuhan menunjukkan otoritasnya. Apa yang dipersembahkan oleh Gideon diterima oleh Allah. Bapak Ibu, ini alur cerita yang terjadi dalam teks bacaan kita pada malam hari ini. Tetapi apa yang menjadi pesan dan yang penting bagi kita bersama. Tema hari ini mau mengingatkan kembali kepada kita menyambut perintah dan janji penyertaan Tuhan. Ada dua pesan. Menyambut perintah dan janji penyertaan Tuhan. Kata perintah, saya percaya Tuhan mengutus Gideon sebagai suatu perintah untuk membawa bangsa Israel keluar dari kekuasaan orang-orang Midian. Tetapi pribadi yang diutus seorang Gideon adalah seorang yang tidak memiliki rasa kepercayaan di dalam dirinya bahwa dia mampu sebagai orang yang dipilih oleh Allah walaupun ia muda. Keterbatasan pemikirannya, keterbatasan kemampuannya membawa dia kepada hal yang tidak ia pahami dalam penglihatan cara Allah. Sehingga kita mau diajak sebenarnya untuk mengerti bahwa jangan melihat segala sesuatu dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi mari kita belajar untuk melihat apa yang Tuhan pikirkan. Sehingga dari teks ini, kisah Gideon mengingatkan kita kembali kepada 3 hal. Hal yang pertama, kita boleh belajar bahwa Tuhan mengenal siapa yang dipilihnya. Dari pesan yang pertama ini kita mau mengerti dan memahami bahwa tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang Tuhan tidak ketahui. Siapa kita, latar belakang kita, perilaku kehidupan kita, masa lalu kita, serta keterbatasan kita, Tuhan tahu. Sama seperti Gideon, latar belakangnya, kehidupannya dari keluarga yang kecil dari suku ke-12 suku Israel. Bagaimana dia hanya hidup sebagai pribadi yang memiliki kesederhanaan dan tidak memiliki kekuatan dan jabatan. Keterbatasan-keterbatasan itu yang mempersempit keyakinan Gideon untuk menerima pengutusan Tuhan. Sehingga semua yang kita pikirkan tidak menghalangi Tuhan untuk bisa mampu melakukan karyanya atas diri Gideon. Itu juga mau dikatakan bagi kita bahwa keterbatasan dan kekurangan setiap pribadi kita tidak membatasi kasih dan karya Allah untuk melakukan tindakannya di dalam diri Gideon maupun kita semua. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dalam teks firman Tuhan pada malam hari ini. Menyambut panggilan dan pilihan Tuhan dengan rendah hati. Bukan dengan rendah diri. Kata rendah hati di sini kita diajak sebagai pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah. Kerendahan hati harus dimiliki. Artinya memiliki keterbukaan. Memiliki kesiapan di dalam diri untuk Tuhan yang melakukan segala sesuatu di dalam kekurangan diri kita. Bukan dengan rendah diri. Perspektif ini mau menunjukkan sisi negatif bahwa setiap pribadi manusia memiliki ketidakpercayaan diri. Sehingga lahir yang namanya rendah diri, ketidakmampuan, ketakutan untuk tampil ke depan. Sehingga ketika kita mau melihat dari teks cerita Gideon ini, Gideon hanya fokus pada kekurangan dirinya. Gideon tidak melihat bahwa besarnya persoalan yang dihadapi hanya itu yang menjadi pemikirannya. Sehingga ia tidak mampu melihat dirinya sebagaimana Tuhan melihat dirinya. Kalau saya mau mengulangi bahasa ini, kata-kata ini, mungkin itu juga menjadi pesan bagi kita. Terkadang kita hanya melihat kekurangan diri kita, dan kita tidak mampu melihat siapa diri kita.
dan membatasi bagaimana Tuhan melihat diri kita. Sehingga rendah diri menyebabkan Gideon berdalih dengan berbagai alasan dan pada akhirnya tidak memahami rencana Tuhan atas dirinya secara pribadi. Mungkin kalau saya kontekskan dalam konteks kita, dalam setiap proses bakal calon, itu sudah kita lalui. Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang dipilih saat ini, memiliki kerendahan hati, atau memiliki rendah diri, ketidakmampuan, saya tidak pandai berbicara Tuhan. Saya tidak mempunyai keberanian. Saya dengan saya dan saya dan saya, semuanya mempunyai alasan untuk memberikan segala pendapat, membenarkan apa yang dia pikirkan. Gideon lalai menginsyafi bahwa Tuhan yang memilihnya adalah Tuhan yang akan juga melengkapi dan memberkati kemampuannya untuk melengkapi dia melawan orang Midian. Saya juga percaya siapapun yang Tuhan pilih, kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, adalah orang-orang yang akan Tuhan perlengkapi. Pesan yang ketiga dari teks khotbah ini, kita mau belajar bahwa menyambut perintah dan janji penyertaan Tuhan itu harus dengan sukacita. Pemanggilan Tuhan atas pribadi Gideon ada penilaian tersendiri dari Allah. Sehingga jangan menilainya dengan penilaian manusia. Sehingga ketika Tuhan memilih dan memerintahkan Gideon, bukan tanpa alasan. Tuhan tahu bahwa Gideon akan mampu melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dengan perantaraan dan kekuatan dari Tuhan yang mengutusnya. Sehingga itulah sebabnya Tuhan melalui malaikat yang diutusnya berulang kali mengingatkan Gideon yang ragu dan berdalih. Sehingga sikap Gideon berubah ketika ia akhirnya menyadari bahwa kebenaran dan perintah Tuhan dan janji penyertaannya itu pasti. Lalu pesannya untuk kita saat ini, dalam proses pemilihan diaken dan penatua dalam pesta iman GPIB yang seluruhnya sedang berjalan saat ini di tingkat jemaat-jemaat. Apa yang bisa kita sampaikan dari pesan yang ketiga ini? Mari siapapun saudara, mari siapapun kita yang dipilih dan dipanggil serta diperintahkan Tuhan untuk melayani dalam setiap proses pemilihan diaken dan penatua. Mari sambut dengan sukacita. Jangan jadikan ini menjadi beban. Jangan jadikan ini menjadi sebuah hal yang membuat kita ragu. Karena ini pekerjaan Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan menyertai dan memampukan. Jangan kita gunakan hal-hal ini dengan kemampuan di dalam diri. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari kisah Gideon. Kita diajak untuk melihat bahwa sebuah pemanggilan dan pengutusan dari sudut pandang Tuhan, itu yang terpenting. Bukan dari sudut pandang manusia. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah dalam memilih seseorang untuk melaksanakan karya keselamatannya. Jika kita lari dari ketetapannya dan mengabaikan perintahnya, serta ragu pada janji penyertaannya, sama seperti yang dilakukan oleh Gideon, maka Tuhan kita juga kecewa karena apa yang kita lakukan. Ketidakpercayaan dan ketidakyakinan kita akan kuasa Tuhan yang menyempurnakan, itu menjadi pesan terpenting dalam konteks firman pada malam hari ini. Mari kita merendahkan hati, menyiapkan diri kita untuk menyambut panggilan Tuhan. Karena firman Tuhan lewat tema pada malam hari ini, menyambut perintah dan janji penyertaan Tuhan. Kita sambut dalam kebahagiaan dan sukacita pelayanan ke depan. Ketika Tuhan menyertai Gideon, Tuhan juga akan menyertai kita semua. Pesannya bagi keluarga-keluarga, karena firman ini ada untuk tiap keluarga dan rumah tangga. Siapapun yang terpilih, yang dipilih oleh Allah dalam keluargamu, dukung, sambut dalam sukacita bersama Tuhan yang telah memilih. Dan percayakan Tuhan yang memilih, Dia yang akan memberkati, memampukan, dan menguatkan setiap pribadi dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.
mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bapak Ibu Saudara Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kami diberikan kebenaran firman Allah yang menguatkan komitmen kami untuk menyambut panggilan Tuhan. Sama seperti Gideon, Tuhan juga memanggil dan mengutusnya. Demikian pula kami. Tetapi apa yang dimiliki oleh Gideon dalam kelemahannya, itu juga sering menjadi kelemahan kami. Tetapi Bapa, dengan kebenaran firman ini, kami dikuatkan di dalamnya. Dalam syafaat kami mendukung dan mendoakan. Diberkatilah kehidupan persekutuan jemaat di GPIB Bukit Muria. Di dalam kasih setia Tuhan, kami tetap dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Dan secara khusus jemaat dan jemaat tamu yang beribadah pada ibadah saat ini. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menjaga, memelihara, dan memberkati setiap kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Doa kami juga menopang panitia pemilihan diaken penatua periode 2022-2027. Proses perenungan dan persiapan tahap kedua bakal calon diaken dan penatua. Hikmat-Mu bekerja atas setiap panitia. Dan apapun yang dilakukan semata-mata ada untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semuanya boleh ada dalam tuntunan Allah. Panitia HUT RI ke-77 GPIB Bukit Muria. Juga Tuhan berkati dalam setiap perencanaan, setiap acara yang akan dipersiapkan. Biarlah semuanya boleh mendatangkan kebaikan dan itu menjadi sukacita tersendiri sebagai respon gereja atas berkat Allah di tengah-tengah usia yang baru bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, aparat keamanan, biarlah kasih setia Tuhan bekerja atas pemimpin bangsa kami. Hikmat-Mu berdaulat sungguh ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga pelayanan, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab tetap ada dalam kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang menderita karena bencana alam dan wabah COVID-19. Dan dalam upaya menekan tingkat penyebaran COVID-19 dalam masyarakat, kami kembalikan kepada Tuhan. Kami hanya berusaha tetapi kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Biarlah setiap tindakan, kebijakan atau apapun yang dilakukan, biarlah semuanya itu semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Allah yang akan juga turut bekerja di tengah-tengah setiap hal yang dilakukan. Tim dokter, medis, perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit, Tuhan berkati, supaya dalam kekuatan secara jasmani, mereka diperlengkapi untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Jemaat GPIB Bukit Muria yang sakit ataupun tamu jemaat yang saat ini sedang bergumul dengan kelemahan tubuh. Kami menopang mereka dengan kasih yang hamba sebutkan satu demi satu nama mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka
Saudara Rushel Lasamahu, Ibu Sience Lumingkewas, Ibu YL Lolong Walangitang, Penatua Adrian Talahatu, Bapak Glenn Nunuhitu, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Bapak Esau Siwalete, Bapak Hengki Tenu, Bapak John Maringka, Bapak Sukaryanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Rusliana Sihaan, Saudara Jimmy Malawau, Ibu Tilan Malawau, Bapak Bastian Pondonggi, Ibu Yuliana Tung, Ibu Miske Suryadi, Ibu Kitty Mary Lekahena, Saudara Henry Carl Kemal, Ibu Sence Haulusi, Ibu Umi Kasihombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Penatua Freddy Marentek, Saudara Jimmy Dermawan, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Mary Lau, Bapak Joni Lumban Tobing, Ibu Ona Hukubun, Bapak Joni Hukubun, Ibu Malingkas, Ibu Heni Simarmata, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiarti Mambu, Ibu Krismiati Siahaan, Ibu Feidilina Kennedy, Bapak Yopi Abimanyu, Ibu Novi Roring, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henok, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Saudara Sabrina Viole, Ibu Veronica Sunarmo. Bapak, mungkin ada jemaat Tuhan yang lain yang sakit tetapi bergumul. Kami doakan dan kami percaya Tuhan turut bekerja dalam setiap proses pemulihan, dalam setiap proses kesembuhan. Dan kami meyakini kuasa Tuhan ya dan amin. Mujizat-Mu sampai dengan saat ini masih nyata. Dan kami percaya mereka semua yang mengharapkan kesembuhan daripada-Mu diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Berikan juga kekuatan bagi keluarga yang mendampingi. Karena keluarga pun sangat rentan dengan kelemahan, sangat rentan dengan ketidaksabaran, sangat rentan dengan banyak hal. Tetapi kami percaya keluarga-keluarga selalu dikuatkan untuk mendampingi anggota keluarga yang bergumul sakit saat ini. Terima kasih Bapak, kami juga menopang di dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati para orang tua lansia kami. Seperti janji Tuhan, sampai masa tuamu aku tetap Dia yang setia memelihara. Dan kami percaya serta mengklaim kebenaran firman Tuhan itu menjadi berkat yang Tuhan berikan atas kehidupan para orang tua lansia kami yang ada di rumah-rumah. Di masa tua, mereka tetap menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Di masa tua, walaupun rentan dengan kelemahan berbagai keadaan fisik, tetapi tidaklah rentan untuk iman mereka. Karena kami percaya Tuhan selalu setia menjaga mereka. Doa kami juga menopang di dalam doa untuk presbiter dalam tanggung jawab lewat pelayanan-pelayanan yang boleh ada. Para pendeta, sebagai ketua majelis jemaat, sebagai PHMG, koordinator sektor pelayanan, pendeta jemaat, biarlah semuanya boleh bersinergi, melayani Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, banyak sekali yang kami minta dan kami doakan. Tetapi berkatilah setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak-anak kami. Semua yang masih kami harapkan di dalam Tuhan nyatakanlah. Sehingga segala sesuatu itu boleh mendatangkan berkat dan kebahagiaan dalam tiap keluarga. Berkati setiap pekerjaan kami dan usaha kami. Kami hanya bisa berusaha tetapi kami kembalikan kepadamu. Dalam kehendak-Mu yang memberkati, semua boleh menikmati kasih setia Allah lewat setiap berkat. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami bersama-sama doa sempurna. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Yesus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya yang akan menyertai kemanapun saudara pergi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.